Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam Jabarudin dari kelas 1D Pendidikan Agama Islam di kampus STAI Dr. Khaes Mutakin Purwakarta. Hari ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Film Agora. Nah, film Agora ini disutradarai oleh salah satu sutradara yang sangat terkenal di Spanyol. Nah, sutradara ini mengangkat film Agora berdasarkan latar pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, sutradaranya juga mengangkat salah satu kota yang ada di Mesir saat itu, yakni Alexandria, sebagai alur atau tempat dari film Agora ini sendiri. Saya akan mengangkat sebuah tokoh yang membuat saya sangat tertarik. Nah, tiga tokoh ini adalah Hypatia, lalu yang kedua Orestes, lalu yang ketiga Davus. Kenapa tiga tokoh ini menurut saya sangat penting? Karena tiga tokoh ini berkaitan. Yang pertama Hypatia. Hypatia ini adalah salah satu tokoh filsuf wanita yang ada di era ini, di era pada 4 sebelum Masehi. Nah, Hypatia ini adalah salah seorang putri dari Theon, atau tokoh penting pada zaman itu. Nah, Hypatia ini adalah seorang filsuf wanita, salah satu filsuf wanita yang ada pada era abad 4 sebelum Masehi. Nah, Hypatia ini sendiri salah satu tokoh filsuf, dia juga sangat cantik, cerdas, dia sangat menggeluti atau sangat terkenal dan sangat pandai dari segi filsafat, lalu yang kedua matematika, lalu yang ketiga astronomi. Nah, Hypatia ini sangat tertarik sekali dengan hal-hal yang memang tidak bisa tidak bisa dicari tahu, tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, Hypatia ini adalah salah satu tokoh yang sangat ambisius untuk sebuah ilmu dalam ilmu pengetahuan. Hypatia juga sangat kritis sangat kritis dalam hal politik saat itu ya. Nah, ini tokoh yang kedua adalah tokoh yang kedua yakni Orestes. Orestes ini adalah salah satu murid dari Hypatia yang ada di tempat atau di kampus di universitas yang tempat Hypatia ini mengajar. Orestes ini sangat mencintai Hypatia ini, sangat mencintai gurunya. Lalu yang ketiga adalah Davus. Siapa Davus ini? Davus ini adalah salah satu budak dari Hypatia. Nah, Davus itu sendiri sangat mencintai Hypatia, tapi perasaannya dipendam. Gitu, beda dengan Orestes. Nah, seiring berjalannya waktu, saat itu Hypatia ini hidup di zaman dimana perebutan kekuasaan. Saat itu ada salah satu kejadian di mana kaum pagan dan kaum Kristen mengadu siapakah Tuhan yang paling benar, atau manakah Tuhan yang nyata di antara Tuhan kalian, di antara Tuhan kita. Salah satu tokoh Kristen maju, lalu siapa yang tidak akan terbakar dari api ini, maka Tuhan nyala yang paling benar. Tokoh Kristen ini maju. Nah, lalu pada akhirnya dia bisa menghindari api, dan pada akhirnya mereka bersorak gembira bahwa oh iya, Tuhan kita yang paling benar. Lalu tokoh pagan ini maju didorong oleh salah satu tokoh Kristen. Pada akhirnya menyebabkan tokoh atau pengikut dari pagan ini terbakar. Nah, saat itu juga beberapa respon dari penganut agama itu langsung merespon dengan baik. Oh benar ya, ternyata Tuhannya agama Kristen ini nyata adanya gitu dibanding dengan Tuhan kita. Lalu seiring berjalannya perpolitikan, kaum Kristen ini semakin menyebarluaskan pemahamannya. Salah satunya dengan melakukan diskriminasi kepada beberapa pengikut pagan dan Yahudi. Nah, kaum Kristen ini mengadu
mengadu atau mengadu domba dan mencari masalah dengan kaum yang saat itu mayoritas, dengan cara yang pertama mereka membakar, melempari patung-patung dewa yang disembah oleh kaum pagan. Mereka pun melecehkan Tuhan-Tuhannya kaum pagan. Mereka mengatakan dengan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada penganut agama lain, yang menyebabkan dari hal ini menyebabkan kaum pagan ini tersulut emosi yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah, lalu menyebabkan mereka mengambil keputusan bahwasanya kaum Kristen ini harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa diam saja. Nah, ya inilah salah satu penyebab. Nah, salah satu penyebab runtuhnya kaum pagan atau terusirnya mereka dari perpustakaan Alexandria. Dipimpin berdasarkan perintah dari penguasa kaum pagan dan disepakati oleh bapak atau ayah dari Hypatia. Mereka melakukan peperangan, menyerbu atau mengepung kaum Kristen saat itu, tanpa mereka ketahui bahwa ternyata kaum Kristen ini sudah sangat banyak pengikutnya, dan mereka mayoritas saat itu yang ada di Alexandria atau yang ada di kota Agora saat itu. Nah, Hypatia ini melarang para murid-muridnya. Dia sempat melarang para penguasa kaum pagan untuk melakukan hal ini, karena bisa menyebabkan menyebabkan banyak hal kekacauan lah. Yang pertama kematian, kedua dan banyak hal lainnya. Nah, Hypatia ini melarang para murid-muridnya untuk melakukan perang tersebut atau menyerbu kaum Kristen ini, karena kita tidak pantas untuk melakukan pembunuhan. Nah, ternyata tidak dihiraukan oleh para kaum pagan, mereka menyerbu kaum Kristen. Nah, saat itu setelah dikepung dan terjadi perpecahan, kaum pagan kaget, ternyata mereka kalah telak dari jumlah yang ada di kota Alexandria itu, di kota Agora. Ternyata pengikut dari kaum Kristen ini sangat banyak. Lalu mereka mundur karena kalah dalam peperangan. Mereka mundur masuk ke dalam perpustakaan Alexandria dan menutup gerbang Alexandria itu. Dari segi itu, dari kejadian ini, ayah dari Hypatia ini mendapati luka dan beberapa pengikut wafat atau meninggal di tempat itu. Lalu kaum Kristen ini berusaha menyerbu perpustakaan yang saat itu sudah ditutup gerbangnya. Datanglah para pasukan kekaisaran. Nah, para pasukan kekaisaran ini membawa perintah dari kaisar bahwasanya kaum pagan ini diperintahkan untuk keluar dari perpustakaan Alexandria. Mereka akan diamankan melalui pintu belakang perpustakaan. Nah, di sela-sela pengamanan kaum pagan yang dilindungi oleh pasukan dari kekaisaran, saat itu Hypatia hanya sibuk mengamankan selebaran riset dari ilmu pengetahuannya tentang matematika, filosofi, dan astronomi. Saat itu Orestes membantu Hypatia dalam mengumpulkan selebaran itu. Saat itu pun hadir yang namanya Davus, budak dari Hypatia. Nah, tetapi di saat Hypatia sangat panik, dia sempat mengeluarkan kata-kata yang sangat menyinggung budaknya ini, yakni Davus. Saat itulah Davus pergi meninggalkan Hypatia. Maju ke depan untuk berperang dengan kaum Kristen yang telah berhasil masuk ke dalam bangunan perpustakaan Alexandria. Tapi ternyata kaum Kristen ini hanya melewati Davus begitu saja. Mereka tidak melakukan tindak kriminal kepada Davus. Selanjutnya, dari beberapa
tahun setelahnya, setelah kejadian runtuhnya kaum pagan dan meninggalnya ayahanda dari Hypatia, Hypatia pun ini kembali lagi ke Iskandaria. Nah, saat itu Orestes sudah menjadi gubernur di saat Kristen menguasai atau menjadi penguasa di Alexandria. Nah, saat saat Orestes menjadi gubernur, dia pun sempat mengatakan perasaannya dia ke Hypatia, tapi Hypatia pun tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga dia tidak ada waktu untuk mencintai yang di luar dari ilmu pengetahuan itu. Dan saat itu pula memang Hypatia sangat terobsesi dengan dengan sebuah teori apakah bumi mengelilingi matahari dan orbit dan lain-lain. Setelahnya dari riset yang sangat panjang dilakukan oleh Hypatia ini, dia menemukan bahwa matahari dan bumi ini berada pada putaran yang berbeda, tapi dia dalam satu lingkaran hanya yang berbeda saja. Nah, setelah riset itu dia temukan, lalu ditulislah dalam selebaran. Nah, saat itu Alexandria ini berpindah kekuasaan. Nah, saat itu dipimpin oleh Cyril. Nah, Cyril ini adalah tokoh Kristen yang sangat taat dan sangat tegas dalam kepemimpinannya. Nah, saat itu Cyril ini mengkhawatirkan bahwa di antara kita ini ada salah satu tokoh wanita nih yang tidak mempunyai agama. Kenapa tidak ditawarkan saja dia untuk masuk ke dalam agama Kristen kita gitu, dibaptis melalui bujukan dari Orestes selaku gubernur saat itu. Orestes ini pun melakukan negosiasi dengan Hypatia demi keamanan Hypatia itu sendiri. Nah, setelah melakukan perbincangan yang sangat panjang dengan Hypatia, pada akhirnya Hypatia memang tetap pada pendiriannya, yakni kalian tidak bisa memaksakan sebuah kepercayaan kepada saya, karena saya hanya percaya kepada satu, yakni filsafat. Seperti itu. Nah, saking cintanya kepada ilmu pengetahuan, dia tidak percaya bahwa adanya Tuhan yang dianut oleh kaum Kristen pada era itu. Lalu setelah itu Hypatia ini kembali pulang ke rumahnya tanpa dikawal oleh pasukan. Dalam perjalanan pulang, Hypatia ini dibekap oleh kaum Kristen. Saat itu mereka memutuskan untuk menguliti atau membunuh Hypatia dengan sangat kejam. Pada saat kejadian itu, Hypatia ini dibawa ke dalam satu ruangan dan ditelanjangilah Hypatia ini, dilecehkan. Untungnya pada saat itu hadir yang namanya Davus ini kan sudah menganut agama Kristen, tapi dia tidak bisa menafikan bahwa Hypatia akan dibunuh. Lalu dia datang ke dalam gerombolan kaum Kristen dan mengatakan bahwa jangan kotori tangan kalian dengan darah kotor wanita ini gitu. Nah, dia pun membekap saat para kaum yang menangkap Hypatia ini memutuskan untuk melempari Hypatia dengan batu. Mereka tuh pergi keluar ruangan dan mencari batu untuk dilempari ke Hypatia. Saat itu juga Davus membekap mulut Hypatia dan membuat Hypatia ini pingsan. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah Hypatia ini pingsan dibekap begitu saja atau memang di dalam sekapan itu ada terdapat racun dalam sapu tangan Davus.
Pokoknya dalam film itu diceritakan bahwa setelah disekap oleh Davus, Hypatia itu pingsan dan jatuh. Saat itu pun kaum Kristen datang berbondong-bondong dengan membawa batu dan melempari Hypatia ini dengan batu. Nah, itulah akhir dari film tersebut.